Oke, selamat pagi Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Oke, yang saya hormati Bapak M. Khairul Hamid SE selaku narasumber pada webinar hari ini. Selamat pagi Pak Khairul Hamid. Dan yang saya hormati Bapak Ardan Aziz RM PSI selaku moderator yang akan memandu jalannya acara pada hari ini. Selamat pagi Pak Ardan. Pagi, Mbak. Oke, serta seluruh peserta webinar yang berbahagia yang hadir dari berbagai penjuru. Boleh teman-teman dan Bapak Ibu semua di kolom chat diketik dari daerah mana saja agar teman-teman semua bisa saling kenal. Barangkali ada yang dari provinsi yang sama, kota yang sama. Wah, ini banyak ya dari berbagai penjuru. Sini ada dari Depok, ada dari Cirebon, dari Bogor. Oke. Oke, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul secara virtual pada webinar yang mengangkat tema spesialisasi baru data analis di era AI. Oke, sebelum ke rangkaian acara, saya ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh peserta yang telah meluangkan waktu untuk bergabung pada webinar hari ini. Oke, Bapak Ibu yang kami hormati, pada awalnya webinar ini menargetkan sekitar 300 peserta, tetapi alhamdulillah antusiasme dari Bapak Ibu semua membuat jumlah pendaftar berhasil melampaui target tersebut. Tentunya hal ini menjadi kebanggaan sekaligus motivasi bagi kami untuk terus menghadirkan program-program yang bermanfaat dan relevan dengan perkembangan dunia kerja saat ini. Nah, sebelum kita ke acara inti, izinkan saya untuk menyampaikan terkait tata tertib terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Nah, yang pertama yaitu bergabung ke room webinar minimal 10 menit sebelum acara dimulai. Lalu gunakan nama lengkap sesuai data pendaftaran dengan format nama lengkap underscore instansi atau asal Bapak Ibu semua. Lalu pastikan koneksi internet stabil selama webinar berlangsung dan wajib menggunakan virtual background yang telah disediakan oleh panitia. Kamera wajib aktif selama sesi berlangsung kecuali ada instruksi lain pada panitia, lalu mikrofon dalam kondisi mute kecuali saat sesi tanya jawab atau dipersilahkan oleh moderator. Lalu gunakan fitur raise hand atau angkat tangan sebelum menyampaikan pertanyaan. Ikuti webinar hingga selesai untuk memenuhi syarat memperoleh e-sertifikat. Lalu presensi di akhir yang akan diverifikasi berdasarkan durasi kehadiran di dalam room webinar dan e-sertifikat akan kami kirimkan melalui email yang terdaftar beberapa waktu setelah acara selesai. Nah, itu terkait tata tertibnya. Untuk selanjutnya nanti saya akan membacakan terkait susunan acara webinar pada hari ini. Nah, untuk susunan acara webinar pada pagi hari ini, yang pertama yaitu ada pembukaan, menyanyikan Indonesia Raya dan pemutaran video company profile terkait LSP di Tekindo, lalu sesi materi dan kuis atau sesi tanya jawab, dan yang terakhir yaitu penutup. Nah, untuk memasuki acara berikutnya, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan menyaksikan company profile sebagai pengenalan singkat mengenai penyelenggara webinar pada hari ini.
Di tengah arus transformasi digital yang begitu cepat, kemampuan dan keahlian bukan lagi sekedar nilai tambah, melainkan kunci utama untuk bertahan dan berkembang di dunia kerja masa depan. Lembaga Sertifikasi Profesi Digital Teknologi Informasi Indonesia hadir sebagai wujud komitmen kami dalam mencetak sumber daya manusia digital yang kompeten, profesional, dan berdaya saing global. LSP di Tekindo mendapatkan lisensi resminya dari BNSP pada tahun 2023 dan memiliki izin sertifikasi jarak jauh yang memungkinkan proses uji kompetensi dilakukan secara online dan fleksibel. Dengan perizinan ini, kami membuka akses sertifikasi lebih luas bagi seluruh masyarakat Indonesia dari Sabang hingga Merauke tanpa batas jarak dan waktu. Saat ini, LSPD Tekindo memiliki 14 skema sertifikasi yang dirancang sesuai kebutuhan industri digital modern, mulai dari digital marketing, sosial media marketing, data analis, web developer, dan masih banyak lagi. Kami dipercaya menjadi mitra oleh berbagai lembaga besar, yang diantaranya Bank Indonesia, BPSDM Kota Bandung, Kadin Indonesia, serta berbagai universitas ternama. Melalui sertifikasi BNSP, peserta tidak hanya memperoleh pengakuan formal, tetapi juga peningkatan kredibilitas, membuka peluang karir lebih luas, menambah nilai jual di dunia kerja, dan menjadi bukti kompetensi profesional di mata industri. Proses asesmen di LSPD Tekindo dilakukan dengan metode yang kredibel dan transparan melalui dua pendekatan, yaitu observasi dan portofolio. Tahapan sertifikasi dimulai dari pendaftaran dan pra-asesmen, dilanjutkan dengan uji kompetensi dan verifikasi hasil, hingga akhirnya peserta menerima sertifikat resmi BNSP sebagai bukti kelulusan dan pengakuan kompetensi. Sebagai lembaga, kami menjunjung tinggi integritas, profesionalitas, dan transparansi. Kami memberikan pembekalan gratis bagi peserta, menyediakan komunitas aktif sebagai ruang belajar dan konsultasi berkelanjutan, serta terus berinovasi dalam menghadirkan layanan sertifikasi digital yang mudah, cepat, dan terjangkau. Kami percaya, sertifikasi bukan sekedar kertas, tetapi sebuah pengakuan kompetensi dan jembatan menuju masa depan. Bersama kami, tingkatkan kompetensi, wujudkan profesionalisme, dan jadilah bagian dari talenta digital Indonesia yang siap bersaing di dunia global. Oke, berikut terkait pengenalan company profile dari LSPD Tekindo. Untuk selanjutnya, demikian rangkaian pembukaan telah kita laksanakan. Selanjutnya, boleh Bapak Ibu on cam terlebih dahulu dan menggunakan background ya. Kita foto bersama terlebih dahulu. Oke, boleh kita formal terlebih dahulu. 1, 2. Oke, untuk slide kedua, 1, 2. Boleh gaya kompeten, Bapak Ibu. Tangannya begini. Kita putar lagi. 1, 2. Satu kali lagi, Bapak Ibu boleh gaya bebas. 1, 2. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Untuk selanjutnya, agar acara inti dapat berjalan dengan lebih interaktif, saya akan menyerahkan sepenuhnya jalannya webinar kepada moderator kita. Kepada yang kami hormati Bapak Ardan Aziz RMPSI, kami persilahkan untuk memandu jalannya webinar pada pagi hari ini. Baik, terima kasih. Selamat pagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat datang. Di hari ini kita akan menjalankan satu webinar yang temanya sangat seksi ya, yaitu spesialisasi baru data analisis di era AI. Nah, teman-teman, sebelum kita mulai, sebelumnya saya pengen apresiasi dulu untuk di Tekindo. Terima kasih telah menyelenggarakan webinar ini. Karena jujur saya tersentuh ya. Awal-awal saya biasa aja masuk, tapi saya mulai tersentuh pada saat tadi perkenalan diri ada yang dari Papua, ada pria Solo gitu ya, bahkan ada yang dari Aceh juga, ada dari Medan ini ya. Semua berkumpul di dalam satu webinar dan teman-teman hari ini dari seluruh Indonesia mungkin ya, berkumpul untuk belajar satu tema yang sebenarnya ini tema baru, tapi bukan temanya baru, tapi tema yang bisa menjadi kekuatan kita di masa depan karena bisa jadi siapa yang bisa beradaptasi cepat dengan tema yang sekarang, dia akan memenangkan persaingan data analis di era AI yang mau nggak mau sudah pasti kita hadapi di masa depan. Oke, saya izin share screen terlebih dahulu ya Kak. Oke, sebentar. Baik, selama 1 jam ke depan, saya di sini akan menjadi moderator. Perkenalkan, nama saya Arden Aziz Rahman. Saya biasa dipanggil Kak Aziz. Saya merupakan psikolog. Di sini kaitannya dengan digital data analis tentu bukan saya pembicaranya ya. Pembicaranya ada sahabat saya, Khairul Hamid. Tapi teman-teman di sini yang saya jadi poin penting adalah saya selama 9 tahun bekerja sebagai headhunter dan juga recruiter. Di mana kami menemukan kenaikan ya permintaan data analis yang agak berbeda nih data analisnya dari tahun-tahun sebelumnya. Sejujurnya tahun-tahun sebelum AI booming nih ya, ChatGPT mulai masuk gitu ya. Banyak yang data analis itu butuh skill Excel atau Power BI. Dan sekarang ternyata skillnya agak bergeser nih teman-teman. Ada skill-skill baru yang tentunya nanti Mas Hamid yang akan menjelaskan ke teman-teman. Nah hari ini teman-teman kami berterima kasih sekali dengan Ditekindo. Karena kami bisa mempresent apa saja sebenarnya perubahan yang terjadi di dalam dunia data analis. Nah, teman-teman, sedikit perkenalan, kami Talentive Academy merupakan salah satu mitra pelatih kerja ya yang bekerja sama dengan Ditekindo, bahkan bekerja samanya sudah lebih dari 2 tahun terakhir ya, teman-teman. Hari ini kami ingin memperkenalkan diri, tapi perkenalan diri kami itu agak berbeda ya, teman-teman. Karena kalau company profile kayaknya teman-teman udah sering dapat. Tapi kami ingin memberikan ke teman-teman kenapa akhirnya kami menjadi satu perusahaan atau alasan sejujurnya first time kenapa perusahaan ini didirikan. Teman-teman, basically sebenarnya Talentive Academy itu bukanlah sebuah lembaga training, tapi basicnya kita itu adalah recruitment agency atau yang biasa disebut dengan headhunter. Suatu ketika teman-teman kami disuruh cari HR entry level dan kita nggak ketemu teman-teman HR entry level yang cocok dengan kualifikasi perusahaan. Nah, setelah kita mikir-mikir, kenapa ya kok nggak bisa cocok dan lain-lain? Ternyata teman-teman, perubahan dunia kerja itu lebih cepat ya teman-teman ya. Sehingga skill-skill yang mungkin dipelajari karena perubahannya lebih cepat, kita menemukan gap yang sangat dalam. Dan sayangnya perubahan itu juga terjadi di dalam data analis teman-teman. Data analis coba deh teman-teman memikirin waktu sebelum adanya AI. Mungkin kita akan berfokus ke kemampuan teknis ya. Saya ingat waktu itu, oh kita lagi cari orang yang bisa membuat visualisasi data dengan Power BI di suatu bank nasional. Itu butuh waktu 1 bulan, 2 bulan untuk membuat data tersebut. Nah, ternyata di era AI itu skill-skill teknis bisa berubah dan akhirnya teman-teman pengerjaan yang tadinya berminggu-minggu bisa menjadi lebih singkat. Dan tentunya itu bukan soal efisiensi aja, tapi ada skill set berbeda yang nantinya kita akan sama-sama bahas di webinar ini gitu. Dan teman-teman nanti dicatat ya, dan juga teman-teman dimanapun teman-teman pasti akan ketemu tentang data analis dan AI. Tapi hari ini karena ada Mas Hamid di sini yang punya pengalaman sangat mumpuni, satu hal yang bisa kita manfaatkan adalah kita bisa saling tanya jawab dan sharing ya problem-problem apa yang ada di tempat kerja atau memang lingkungan teman-teman semua. Baik, teman-teman, tanpa berpanjang kata lagi, di sini saya ingin memperkenalkan pembicara kita pada hari ini, Mas Khairul Hamid. Halo Mas Hamid, suara saya bisa terdengar jelas nggak? Halo Mas Aziz, halo Oh, teman.
Wah, Oke, boleh kita cek dulu sound ya teman-teman. Apakah suara Mas Hamid sudah terdengar jelas ke teman-teman? Kalau sudah terdengar, boleh kasih reactions. Coba lagi. oke. Udah Terdengar ya? ya? Oke. Oke, baik-baik, siap. Nah, teman-teman, hari ini kita akan mulai webinarnya. Saya perkenalkan sedikit aja, nanti perkenalan detailnya bersama Mas Hamid. Saya kenal sama Mas Hamid ini bukan sekedar data analis, karena kenalan kami data analis itu banyak gitu ya teman-teman. Tapi Mas Hamid ini menjadi salah satu referensi saya untuk membahas apa yang terjadi di dunia gitu ya. Karena sekarang Mas Hamid itu kerja di perusahaan luar negeri ya Mas Hamid ya, di Australia dan klien-kliennya itu dari mancanegara ya teman-teman ya. Sehingga kalau mau ngelihat tren data analis biasanya saya nanya sama Mas Hamid. Nah, tanpa berpanjang kata langsung saja saya serahkan forum ini kepada Mas Hamid. Dipersilakan. Oke, terima kasih Mas Aziz. Pertama terima kasih kepada Ditekindo juga Talentif atas kesempatan hari ini. Terima kasih teman-teman telah hadir. Baik, sebentar saya coba share screen ya. Hmm, Oke. Baik, teman-teman bisa lihat screen saya dengan jelas? Oke, coba kita lihat. Oke, baik teman-teman, perkenalkan nama saya M. Khairul Hamid, biasa dipanggil Hamid. Saat ini saya sudah sekitar 8 tahun atau 9 tahun di bidang teknologi dan data. Saat ini bekerja di salah satu perusahaan dari Australia, namun saya bekerja dari Indonesia, di mana perusahaannya membuat atau memberikan layanan teknologi software kepada bisnis hospitality. Hospitality itu restoran, kafe, dan lainnya sebagainya, di mana klien-kliennya dari perusahaan ini berasal dari berbagai negara, terutama di Australia, Singapura, kemudian juga termasuk di Indonesia. Kemudian, saya juga punya pengalaman bekerja di perusahaan HRMS atau perusahaan pemberi atau pembuat software di bidang HR, juga service di bidang HR seperti payroll, seperti pengelolaan data karyawan, software untuk karyawan, dan sebagainya. Kemudian saya juga berpengalaman salah satunya menjadi Direktur Business of Intelligence di sebuah perusahaan distribusi alat kesehatan di Jakarta, di mana di saat itu saya membuat suatu dashboard BI yang digunakan oleh perusahaan untuk ekspansi bisnis mereka, di mana saat itu kami berhasil untuk mengekspansi 2 kali lipat dari eh, existing customer yang dimiliki perusahaan saat itu. Nah, itu salah satu contoh di mana kita bisa menggunakan data untuk objektif yang diperlukan oleh perusahaan. Kemudian untuk latar belakang pendidikan, saya bukan berasal dari bidang IT, tapi saya kuliah di bidang manajemen dari Universitas Indonesia. Baik, oke, oke, sebentar. Wait, yes. Oke, lanjut. Jadi waktu itu kita bikin salah satu dashboard, kita disebutnya RFM atau lisensi, frekuensi dan monetary. Jadi customer itu kita kelompokkan berdasarkan kapan dia terakhir melakukan pembelian, berapa jumlah pembeliannya, kemudian juga dikelompokkan berapa nilai pembeliannya, sehingga ini bisa dipakai oleh tim sales atau tim ekspansi untuk mengelompokkan effort yang dipakai untuk pendekatan ke klien atau kepada customer. Hal ini bisa mendorong efisiensi pada effort perusahaan, sehingga dengan memakai dashboard ini, setelah memakai dashboard ini, perusahaan bisa mencapai capaian di sales hampir sekitar 2 kali lipat dari sebelumnya.
Itu sedikit perkenalan dari saya. Eh, Mungkin teman-teman juga boleh ya, sedikit sambil sebelum kita jelaskan lebih lanjut juga kenalan apa nih background dari teman-teman. Jadi kalau misalnya mahasiswa mungkin boleh chat di kolom chat ya, apa jurusannya, kemudian kalau misalnya bekerja di bidang apa atau di industri apa, sehingga nanti mungkin bisa sambil sambil berjalannya materi, kita bisa ambil contoh nih di berbagai industri atau di berbagai bidang. Oke. Kita lihat kolom chatnya ya. Oke, nggak apa-apa. Tulisannya memang kecil ya. Jadi nanti jadi yang saya masukin di tulisan itu memang screenshot dari LinkedIn. Jadi mungkin kalau teman-teman pengen tahu lebih detailnya nanti bisa buka LinkedIn-nya. Tapi itu kurang lebih gambarannya udah saya jelasin. Oke, ada mahasiswa SI, Sistem Informasi ya. Kemudian ada mahasiswa Manajemen. Kemudian TI, Teknik Informatika atau Teknik Industri. Informatika, Psikologi, agribisnis, menarik, informatika, komunikasi, tim marketing, bizdev. Oke, kita buka dua, tiga lagi ya. Teknik pertambangan, manajemen, TE apa nih? Ada dua tadi nih. TE, teknik, elektro, ekonomi, ada ekonomi juga. Oke, teknik elektro. Oke, sebentar. Saya coba share screen lagi. Oke, kita lanjut ya. Jadi saya lihat teman-teman dari berbagai macam bidang. Saya lihat beberapa yang berulang ada teknik, ada informatika, kemudian ada juga teknik elektro, ada agribisnis, ada teknik pertambangan ya. Di mana data itu, data analis akan apply dengan semua bidang. Kemudian dengan adanya AI, bahkan sebenarnya teman-teman yang berasal dari berbagai macam background ini, yang punya expertise, yang punya apa pengetahuan yang kuliah di bidang itu akan mempunyai kekuatan tersendiri dengan dilengkapi dengan skill di bidang data analisis. Nah, hari ini kita akan belajar, kita akan explore ada empat bidang. Pertama, kita akan eksplor gimana sih perkembangan data dari karir di bidang data analisis, terutama dengan perkembangan AI saat ini. Kemudian yang kedua, kita akan eksplor juga pergeseran cara kerja data analis dengan adanya AI. Yang ketiga, kita coba kasih juga studi kasus nyata gimana kalau data analisis ini dibantu dengan AI. Kemudian yang terakhir, kita juga akan explore kompetensi dan portofolio seperti apa yang bisa kita siapkan untuk teman-teman, terutama untuk teman-teman mahasiswa atau fresh grad untuk bisa masuk ke dunia karir di bidang data analis. Oke, kita mulai dengan pertanyaan pembuka. Kalau misalnya AI bisa melakukan hal-hal teknis di bidang data analis seperti query, bisa bikin chart, bisa bikin insight sendiri. Nah, menurut teman-teman masih ada nggak sih masa depan buat data analis? Coba, boleh. Pendapat teman-teman gimana nih? Sebelum kita mulai ya, sebelum kita kulik atau kita eh, telusuri lebih dalam, menurut teman-teman gimana nih? Masih dan kenapa menurut teman-teman? Oke, data analisnya jadi orang yang mengembangin AI-nya, betul? Salah satu opsinya lah yang paling misalnya kerucut paling tinggi adalah yang datanya itu menjadi eh, jadi data untuk mengembangkan AI itu sendiri, untuk training AI-nya, untuk mengevaluasi AI-nya. Itu kemudian karena pengambilan keputusan tetap di manusia, karena AI masih bias hasil generiknya dari Nanda Jihan dari Universitas Gunadarma. Betul. Jadi kita bahas ya, ini ada salah satu site yang kita bahas. Bisa AI membantu brainstorming, betul? Salah satu entry point-nya adalah brainstorming ya, untuk AI dari mulai brainstorming, tapi nanti bisa kita lebih lanjut lagi sebenarnya, lebih lanjut apa aja yang bisa kita lakukan dengan AI. Oke, masih karena data perusahaan tidak bisa langsung dimasukkan ke AI.
Betul. Jadi nanti ada pipelines-nya dari proses AI itu nggak bisa tiba-tiba AI datang ke perusahaan kita dan menyelesaikan masalahnya, gitu, menyelesaikan masalah perusahaan gitu. Jadi masih butuh orang untuk mendesain pipelines atau prosesnya seperti apa sehingga AI-nya bisa digunakan. Oke, terakhir. Masa depan bagi data di era masih tetap ada dan sangat prospektif, namun perannya mengalami. Oke, ini dari link apa nih? Betul, dari linknya Talentif, betul. Oke, kita lanjut ya. Nah, seperti yang dijawab oleh teman-teman, ternyata sebagian besar optimis kalau eh, per- profesi data analis masih ada ke depannya. Nah, sangat tepat teman-teman. Oke. Nah, kita lihat data dari Amerika. Kenapa kita lihat dari Amerika? Karena perkembangan teknologi, terutama di bidang AI, itu banyak berkembang di Amerika untuk saat ini ya. Kemudian juga mungkin China mulai menyusul juga. Karena kita lihat perkembangan AI, terutama generatif AI seperti OpenAI, kemudian juga Anthropic itu datang dari Amerika. Nah, kita lihat dari salah satu biro labor statistik di Amerika, di mana ini lembaga pemerintahnya di Amerika, melakukan proyeksi untuk profesi data analis atau pekerjaan di bidang data, itu ternyata rata-ratanya jauh lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan lapangan kerja secara umum. Jadi kalau rata-ratanya itu 4%, data analis menurut atau data scientist ya secara umum berarti pekerjaan di bidang data menurut teman-teman berapa pertumbuhannya per tahun? Kalau yang pekerjaan lain nih 4% artinya ya secara rata-rata mungkin pertumbuhan penduduk dan lain-lainnya kemudian itu 4% secara rata. Nah, tapi untuk data analis menurut teman-teman pekerjaan di bidang data itu pertumbuhannya berapa per tahun? Coba take a guess. Ya, 8%. Di Arthur Harjo dari Jogja. Ternyata data analis itu, data scientist 34%. Jadi itu berkali-kali lipat dibandingkan dengan profesi lain. Apa pendorongnya? Ternyata kebutuhan dengan adanya AI, itu kebutuhan data analisis atau pekerjaan di bidang data itu akan semakin meningkat karena nanti dengan adanya AI, pertama tadi sempat disinggung juga ya, AI itu sendiri adalah terbuat dari data. Jadi datanya dibikin menjadi rumusan di apa namanya algoritmanya mempelajari pola dari datanya. Itu yang kita rasakan menjadi AI sekarang. Mungkin kalau teman-teman udah familiar dengan memakai ChatGPT atau memakai cloud itu berasal dari data. Jadi untuk ngebangun itu sendiri, itu membutuhkan data. Kemudian turunan dari itu, ternyata ketika pekerjaan itu bisa diefisiensikan, misalnya ketika misalnya satu orang dulunya bisa mengerjakan 10 hal, maka ketika sekarang satu orang itu bisa menghasilkan 100 hal, maka perusahaan akan ekspansinya lebih banyak lagi, sehingga persaingan antar perusahaan lebih banyak lagi, lebih banyak hal yang bisa dibangun, lebih banyak hal yang bisa diekspor, sehingga jumlah pekerjaannya bukan tambah sedikit ternyata. Jadi jumlah pekerjaannya makin semakin banyak dengan adanya AI dan eh, eh, dengan adanya AI, termasuk juga untuk membangun atau mengembangkan AI sendiri ke depannya. Jadi profesi data analis itu nggak hilang. Cuma yang perlu kita ketahui adalah profesi ini berubah. Jadi yang kita perlu fokusin tidak lagi ini hilang atau enggak, tapi profesi ini berubah seperti apa. Sehingga kita yang mau masuk ke dalam profesi data analis bisa dengan tepat mempersiapkan diri. Oke, jadi peran data analis berubah karena 4 hal. Jadi pertama itu ada, bentar, saya coba. Oke. Pertama ada karena kecepatan. Jadi tadi ya, jadi yang awalnya manual data apa misalnya ngerapihin data, kemudian ngambil data dan lain-lain itu manual bisa berjam-jam, sekarang bisa dengan hitungan menit.
Kemudian dengan AI udah diterapkan di perusahaan, misalnya di seluruh lini perusahaan, itu akan banyak proses yang dulu manual seperti reporting, kemudian menyusun KPI, itu udah berjalan secara otomatis. Sehingga eh, peran dari data analis akan berubah. Kemudian nanti kita coba lebih detail, tapi ada 4, kemudian ada jenis analisis yang dicari juga berubah, kemudian cara kerja barunya juga berubah. Kita coba masuk satu persatu ya, teman-teman. Pertama, kecepatan. Dari pergeseran pertama itu kecepatan. Jadi, misalnya ya, kalau di bidang data analis, salah satunya adalah menulis query. Itu dulunya kita perlu explore, mungkin perlu waktu berjam-jam. Kemudian sekarang cuma 10 menit, 15 menit kita bisa explore. Kemudian membersihkan data mentah, ini salah satu yang mungkin akan biasanya kalau secara manual itu membutuhkan waktu yang panjang. Tapi dengan ada AI kita bisa potong nih 15 sampai 30 menit. Kemudian membuat chart, membuat draft narasi laporan. Mungkin teman-teman juga udah merasakan ya di bidang di apa di dunia perkuliahan eh, apa namanya? Bikin tugas mungkin atau bikin laporan itu udah sangat bisa dibantu dengan AI. Cuma apa nih? Kita tetap perlu mikirin apa bagian dari manusia. Kalau semua orang pakai AI, hasilnya akan sama, pasti akan ada pembeda antara hasil-hasil tersebut gitu. Sehingga kita perlu tetap belajar nih fundamental, kita perlu tetap belajar gimana menilai hasil dari yang dibantu dengan AI tersebut. Nah, itu pergeseran pertama ya dari sisi kecepatan dulu. Jadi dari sisi kecepatan analisis. Yang kedua, dari sisi otomasi tugas manual. Jadi kalau dulu itu laporan penjualan harian itu ada yang nyusun ya, ada yang rekap-rekap data, kemudian nanti di apa namanya dibikinkan laporan, kemudian dibikinkan grafik, kemudian dikirimkan mungkin ke grup atau dipresentasikan setiap hari Senin mungkin ya. Kemudian ada recap KPI mungkin atau ada Nah, dashboard yang harus disiapkan setiap minggu yang mungkin ada satu atau dua orang yang dedicated untuk menyusun itu setiap minggu gitu atau setiap hari gitu. Nah, itu akan berubah gitu karena proses itu akan diotomasi gitu. Diotomasi sehingga setiap hari mungkin mungkin setiap hari Senin atau mungkin setiap jam 5 sore itu manajemen udah bisa untuk dapat laporan atau udah dapat termasuk juga chart atau mungkin juga termasuk advice dari AI. Nah, kalau semua tugas itu bisa dilakukan oleh AI, nah kira-kira menurut kalian yang hilang itu kan hilang ya. Kira-kira menurut teman-teman apa peran yang nggak hilang dari data analis? Coba boleh di komen, di chat. Kita lihat ya. Oke. Betul, pengambilan keputusan yang krusial. Betul. Kita nggak mungkin menyerahkan semuanya ke AI. Kita mungkin menyerahkan, cuma kita perlu setiap prosesnya itu menilai apakah arah analisisnya benar, kemudian data yang dianalisis benar, kemudian konteks yang dia gunakan itu cukup gitu. Sehingga nanti semakin ke depannya keputusan yang diambil itu nggak salah gitu. Oke, menurut analisa dan keputusan. Oke, membuat kriteria pengambilan keputusan, betul. Memberikan insight atau rekomendasi yang berdasarkan visualisasi data. Betul, tapi ini bisa dibantu dengan AI, tapi insight mana yang kita pilih, kemudian visualisasi apa yang tepat untuk kondisi perusahaan, itu yang masih dibutuhkan oleh seorang analis. Oke, oke ya. Jadi yang hilang itu bukan tugasnya, tapi yang hilang adalah tugasnya, tapi bukan perannya. Artinya peran data analis itu masih sangat dibutuhkan, tapi beberapa atau mungkin cukup banyak tugas-tugas yang dulunya rutin itu jadi hilang. Artinya seorang data analis nggak perlu lagi nih untuk melakukan hal-hal manual untuk menyusun laporan harian. Jadi dia nggak menyusun lagi, tapi dia cukup melihat dari laporan harian itu
apa keputusan atau apa insight yang bisa dia berikan kepada bisnis, kepada manajemen seperti itu. Juga termasuk untuk merancang metrik baru. Jadi kalau dulu dengan manual itu mungkin metrik bisnis itu cukup Terus gitu. bisa dibilang stagnan. Artinya misalnya cukup penjualannya berapa, kemudian customernya berapa gitu. Nah, dengan adanya otomasi ini, ekspektasinya akan meningkat nih. Misalnya kalau misalnya di bidang retail, misalnya produknya yang lagi naik apa, kemudian waktu berkunjung yang paling banyak kapan, misalnya ya. Sehingga seorang data analis itu bisa mengembangkan metrik-metrik baru untuk mendukung objektif atau tujuan dari bisnis. Termasuk juga menyelidiki anomali-anomali yang terjadi di datanya, kemudian juga menerjemahkan angka jadi keputusan. Oke, oke, kita lanjut ya. Pergeseran ketiga, jenis analis yang dicari. Jadi misalnya kalau dulu, jadi perusahaan menengah ke atas atau bahkan dari yang kecil udah tahu nih kalau mereka butuh data analis, butuh seorang analis, termasuk juga untuk memakai AI ya. Nah, pertanyaannya sekarang menurut kalian dengan adanya AI ini, seperti apakah data analis yang dibutuhkan oleh perusahaan? Jadi, pertanyaan barunya adalah analis jenis apa atau seperti apa yang dibutuhkan oleh perusahaan. Jadi analisisnya juga termasuk analisisnya itu berubah sehingga seorang analisnya juga kemampuannya juga berubah gitu. Jadi ada pergeseran itu juga ya. Kalau dulu orang masih nanya nih apakah kita butuh analis atau enggak. Kalau sekarang orang udah berpindah ke kita butuh seperti apa nih untuk bisnis dan objektif yang dimiliki oleh bisnisnya. Oke. Yang keempat, cara kerja baru. Jadi, eh, jadi kalau teman-teman familiar dengan AI engineer, jadi termasuk tools-tools AI yang kita pakai saat ini, itu udah dibikin menggunakan AI sendiri. Nah, kalau pertanyaannya ya, kalau misalnya AI sendiri udah bisa dibikin oleh AI, kira-kira apa nih tugasnya AI engineer atau orang yang bikin engineer? Atau orang yang bikin sistem itu sendiri gitu. Nah, jawabannya adalah tugas mereka adalah nge-review, kemudian memvalidasi, kemudian menyempurnakan. Jadi, tiga inilah yang kurang lebih analis atau data analis lakukan gitu. Jadi, nge-review, memvalidasi, dan menyempurnakan. Jadi, ini dari salah satu ini ya, sumber info world ini, gimana seorang apa, gimana perubahan dari roles data analis. Oke. Nah, itu juga kita bahas nih, gimana kita seorang data analis, mungkin buat teman-teman yang fresh grad atau masih mahasiswa, untuk bisa melakukan tiga hal ini gitu. Jadi nggak mungkin orang yang belum ada background atau belum ada fundamental di bidang data analis bisa untuk nge-review atau ngevalidasi ya, atau apalagi menyempurnakan, sehingga nanti kita bahas gimana untuk bisa melakukan tiga hal ini. Oke. Oke, nah ini ada salah satu data menarik dari McKinsey. Jadi adopsi AI sudah meluas. Jadi sebagian besar mungkin perusahaan ya secara globally 90% 90% itu udah memakai AI dalam minimal salah satu fungsi bisnisnya. Oke. Nah, coba kita tanya teman-teman. Teman-teman udah pakai AI belum dalam proses pekerjaan atau proses belajar teman-teman? Coba ya, coba saya tanya ya. Boleh jawab di kolom komentar. Mungkin juga boleh jawab seperti apa penggunaannya. Mungkin kalau ada mahasiswa seperti apa. Atau dalam kerjaan seperti apa. Mungkin boleh lebih spesifik. Mungkin kalau ChatGPT buat apa. Buat mungkin apa ideation atau apa ide. Atau mungkin untuk bikin laporan. Atau mungkin buat seperti apa. Oke, otomasi. Oke, fix the code. Oke, ide dan referensi. Bantu tugas kuliah yang seperti makalah. Cloud, oke. Dokumen tender, harga proses, oke. Menarik. Oke.
Oke, merangkum materi. Oke, partner berpikir, resume data. Oke, udah ada yang bikin portofolio ya di bidang data analis. Oke, MCP ke Excel. Betul. Enak nih kalau cloud udah MCP ke Excel, kemudian coding juga cloud. Oke, logo. Oke, oke, brainstorming ikut mengikuti lomba. Sering. Oke, nah, berarti benar nih datanya mirip dengan teman-teman ya. Hampir semua atau sudah banyak lah mungkin ya yang memakai AI. Nah, tapi ternyata kalau di sisi perusahaan ya, ternyata ada gap yang sangat besar. Dari gap apa nih? Dari yang sudah memakai AI dengan hasil yang signifikan dengan memakai AI tersebut gitu. Jadi kalau di perusahaan misalnya 90% nih yang udah pakai AI, tapi baru 6% nih ternyata AI itu bisa membantu bottom line atau kalau di perusahaan adalah profitnya gitu. Jadi baru 6% yang bisa merasakan manfaat dari penggunaan AI itu terhadap tujuan dari perusahaannya itu gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman jadi nggak bisa kita cukup untuk memakai AI itu gitu. Cuma tapi juga perlu kita lihat nih hasil dari kita memakai AI itu seperti apa gitu. Artinya ada gap di situ gitu. Jadi kalau misalnya apa namanya teman-teman kuliah gitu ya, teman-teman perlu lihat juga nih berapa besar pengaruh penggunaan AI misalnya terhadap nilai teman-teman gitu, atau misalnya terhadap jumlah portofolio yang teman-teman miliki gitu. Jangan-jangan biasanya ada gap tuh dengan adanya AI, ternyata belum semuanya bisa memaksimalkan itu untuk mencapai tujuan dari perusahaan atau tujuan dari eh, pribadi mereka gitu. Nah, inilah apa kenapa seorang data analis di perusahaan masih sangat dibutuhkan untuk menutupi gap ini gitu. Jadi dengan tools yang baru ini, dengan AI ini, kemudian perusahaan udah hampir semuanya mau atau sudah melakukan apa namanya adopsi terhadap AI, tapi masih sangat diperlukan di mana menggunakan AI ini untuk memaksimalkan tujuan dari perusahaan, di mana itu mungkin revenue, kemudian sampai bawahnya itu profitnya. Nah, eh, itu ya insight yang kita dapatkan dari data dari McKinsey ini. Kemudian juga kita lihat dengan skill AI itu ternyata premi atau kelebihan atau rata-rata upahnya itu 57% atau di tahun itu 62% di lebih tinggi dengan pekerja lain. Jadi pekerja dengan skill AI dibayar jauh lebih tinggi 62% dibandingkan dengan pekerja yang belum bisa menggunakan AI. Termasuk juga dibilang data analysis. Oke. Oke. Sedang tunggu saya. Oke, jadi ada data dari World Economic Forum, AI dan Big Data jadi skill dengan permintaan paling cepat. Oke, lihat ya. Paling besar tuh AI dan Big Data. Kemudian 39% skill inti berubah pada tahun 2030. Oke, jadi untuk arah pasar global, begitu juga yang saya rasakan di perusahaan saat ini. Eh, jadi semua lini bisnis, semua departemen itu harus untuk mengaplikasikan AI gitu. Termasuk juga data gitu. Data tuh jadi salah satu fokus atau jadi salah satu leverage atau nilai jual perusahaan kepada customer atau kepada kliennya gitu. Jadi kombinasi antara data dan AI menjadi sesuatu yang sangat dicari jika kita bisa mengkombinasikannya dengan baik. Oke. Nah, ini juga ada nih data untuk di Indonesia ya, data dari Komdigi, kemudian juga dari BPS, tingkat kesulitan pengisian posisi digital berdasarkan temuan Komdigi ya. Nah, itu adalah data analis dan AI engineer. Nah, ini mungkin juga bisa insight dari Kak Aziz dari Talentif ya.
terkait dengan tingkat kesulitan untuk mencari posisi-posisi di bidang data analis. Seperti tadi juga udah mention ya. Jadi mungkin teman-teman bisa explore lagi nanti kalau mau di websitenya Komdij. Oke. Nah, sekarang kita coba lihat ya contohnya gimana perubahan data analis dengan memakai AI gitu. Nah, workflow-nya kurang lebih seperti ini. Pertama, dimulai dengan pertanyaan bisnis. Kemudian, eksplorasi dengan AI. Kemudian, validasi manusia. Kemudian, insight. Kemudian, visualisasi. Nah, teman-teman bisa lihat di sini nih. Ternyata pertanyaan bisnis ini mungkin kita bisa nih nyari idenya dengan AI. Tapi siapa yang lebih tahu objektif bisnisnya itu adalah orang atau manusia gitu yang ada di bisnisnya. Kemudian nih baru nih partnya AI, kemudian ini perlu validasi lagi, kemudian insight-nya juga perlu manusia untuk memilih insight mana yang paling tepat, insight mana yang dibutuhkan, kemudian juga visualisasi bisa dibantu dengan AI, tapi yang lebih tahu mana visualisasi yang dibutuhkan itu tetap manusia. Oke, kemudian misalnya ya, kita sambil boleh teman-teman nanti coba respon ya. Oke, analisis yang baik selalu mulai dari pertanyaan bisnis, bukan dari data. Jadi yang baik itu bukan dari data yang kita punya, kita bisa apa nih gitu. Itu yang bisa dilakukan oleh AI gitu. Jadi AI kita kasih data, kemudian kita connect MCP ke Excel, kita suruh dianalisis gitu. Nah, tapi yang baik itu sebenarnya adalah dari pertanyaan bisnis dulu gitu. Jadi kebutuhan bisnisnya apa gitu. Misalnya di sini ya, di konteks ini misalnya retensi pelanggan bulanan turun dari 82% ke 74% gitu. Jadi orang yang sudah subscribe atau yang udah beli ternyata turun nih gitu. Biasanya rutin beli 82%, ternyata bulan ini turun nih. 3 bulan terakhir turun cuma 74% atau mungkin cuma 50% yang beli lagi gitu. Nah, kemudian sebagai data analis dipanggil nih ke rapat direksi di hari Jumat. Nah, kira-kira kalau pertanyaan awalnya mungkin kita kenapa ya retensinya turun gitu. Nah, tapi menurut kalian apa pertanyaan yang seharusnya kita tanyakan dalam analisis ini? Coba boleh teman-teman komen ya. Boleh ditulis di kolom, kolom komentar pendapat teman-teman apa nih yang bisa dieksplor atau ditanyakan menjadi pertanyaan bisnis untuk studi kasus ini. Oke, ada yang mau? Oke, penyebab utama penurunan. Oke, bisa lebih spesifik lagi. Penyebab utama, oke. Datanya, trennya seperti apa sih, Kak? Apa masalah yang dihadapi user sehingga terjadi retensi? Oke, 3 aspek penyebab penurunan retensi. Oke, action plan secara jelas. Oke, oke, bisa lebih detail lagi. Ini contoh datanya ya, cuplikan datanya nih. Misalnya nih, kita punya customernya, jadi kita punya data customer, kemudian ada segmennya, kemudian ada tanggalnya, ada statusnya. Kira-kira apa nih pertanyaannya sehingga kita bisa bawa sesuatu nih ke rapat direksi atau dapat rapat manajemen sebagai analis apa nih yang akan kita propose atau yang kita sarankan. Apa yang terjadi di customer? Kenapa kemudian bisa churn? Oke, penyebabnya apa? Bisa satu persatu ya, dicek satu persatu. Bisa jadi. Apakah ada perubahan tren atau kompetitor baru yang memasuki pasar? Bisa jadi. Oke, meningkatkan daya minat. Oke, meningkatkan daya minat. Oke, coba dua lagi, sekitar 2 lagi atau 3 lagi. Apa nih menurutmu pertanyaan apa yang lebih tajam atau pertanyaan apa yang lebih spesifik dibandingkan cuma menanya kenapa retensinya turun gitu?
Apakah suatu churn mempengaruhi penurunan retensi? Betul. Churn itu artinya dia apa? Berbalik ya, atau dia nggak balik. Oke, perubahan produk, kenaikan harga, atau perubahan sistem rilis dalam 3 bulan terakhir yang memicu ketidakpuasan. Betul. Ada perubahan apa dalam bisnisnya? Bisa benar. Oke, kualitas hospital atau pelayanan atau produk. Oke, nah, kita coba lihat ya. Nah, dari data ini, kalau tadi kita cuma kenapa retensinya turun, kita bisa mempertajam pertanyaannya, segmen mana yang turunnya paling tajam, kemudian apakah lebih terkait dengan harga, layanan, atau kompetitor baru. Betul, beberapa udah dijawab ya sama teman-teman tadi ya. Nah, dari pertanyaan awal yang cuma, oh kenapa nih retensi turun gitu. Nah, kita bisa pertanyaannya lebih dipertajam sehingga nanti dari pertanyaan ini analisis kemudian juga sarannya itu bisa lebih tajam juga sehingga bisa lebih actionable buat bisnis atau buat tim lain untuk melakukan perubahan atau action terhadap kondisi ini gitu. Misalnya kalau misalnya segmen mana yang turunnya paling tajam sehingga nanti tim sales atau tim customer service-nya bisa melakukan treatment terhadap segmen yang lebih spesifik gitu. Jadi dia nggak hanya panik kemudian menanyakan semua customer yang pasti itu akan butuh effort yang besar. Dia bisa fokus nih ke segmen mana yang paling tajam turunnya. Kemudian bisa juga analisis lebih dalam terhadap segmen itu gitu. Apakah ada perubahan tren di segmen itu ataukah ada perubahan regulasi atau perubahan kompetisi di segmen tersebut. Kemudian misalnya apakah terkait harga? Berarti kalau misalnya terkait harga, berarti kita bisa sarankan untuk perubahan harga atau bisa sarankan untuk perubahan paket harga, bikin paket baru mungkin gitu. Kemudian apakah ada layanan atau kompetitor baru seperti itu. Jadi dari sana, dari kita mulai dari langkah pertama, kita butuh pertanyaan yang tajam untuk bisa melakukan analisis yang spesifik, yang kemudian juga bisa actionable bagi bagian lain di bisnis. Gitu. Kemudian dengan kita punya pertanyaan yang tajam, kita bisa nih pakai AI, bisa pakai Cloud atau ChatGPT atau Gemini, kita bisa prompt nih, contohnya seperti ini ya. Salah satu gimana nge-prompt secara efektif. Pertama, ini perlu atau ini berpengaruh ya. Ketika kita bilang AI-nya dia berperan sebagai apa? Sehingga proses dia melakukan analisis atau dia melakukan nge-generate hasilnya itu dia akan berperan sebagai analis data gitu. Kemudian kita perlu berikan konteks dan skema tabel yang kita miliki oleh perusahaan. Misalnya dari sini kita kasih nih dari tabel orders, kemudian kolomnya apa saja, kemudian kita kasih konteks ya. Kalau di sini konteksnya adalah churn rate bulanan per segmen. Kemudian kita kasih juga konteks ini. Kemudian kita kasih apa namanya komennya, urutkan. Kemudian tandai segmen dengan penurunan paling tajam. Kemudian dengan tulis sebagai query SQL, PostgreSQL, dan sebutkan asumsi yang kamu pakai. Jadi teman-teman nggak bisa ujuk-ujuk pakai AI, kemudian misalnya ya dari sini misalnya retensi pelanggan turun gitu. Teman-teman kasih ini ke AI mungkin akan jawab sesuatu yang mungkin terlihat meyakinkan, tapi nggak akan membantu atau tidak akan menyelesaikan masalahnya gitu. Nah, tapi dengan teman-teman bisa tahu, kalau teman-teman bisa belajar, bisa punya bisnis acumen yang tepat, kemudian juga bisa menyusun pertanyaan bisnis dengan tepat, maka teman-teman bisa melakukan prompt yang jauh lebih baik dengan cuma hanya bilang masalahnya secara umum gitu. Nah, ketika teman-teman bisa prompt kayak gini, kemudian teman-teman dapat hasil query-nya, kitaran di DB atau di data lake-nya perusahaan, kemudian teman-teman bisa dapat kurang lebih data seperti ini, kemudian teman-teman bisa tahu di setiap segmennya seperti apa, sehingga nanti bisa memberikan advice yang lebih baik ke manajemen atau bagian lain di perusahaan. Nah, keputusan akhir tetap di tangan manusia. Jadi tugasnya kita memvalidasi dan menafsirkan apa yang sudah dihasilkan
oleh AI. Jadi AI-nya nulis query, menghitung churn rate-nya per segmen, kemudian menandai small business-nya, kemudian menandai small business sebagai segmen penurunan tertajam, kemudian menyusun draft tabel dan ringkasan angka. Nah, kalau AI sudah menulis query, menghitung churn rate dan menandai SMB-nya, nah menurut kalian apa yang masih wajib dikerjakan manusia setelah ini? Jadi kan tadi proses ini udah dikerjakan oleh AI ya. Kita kasih prompt. Nah, setelah ini kita dapat datanya misalnya ya, dapat datanya seperti ini. Nah, menurut teman-teman apa nih yang selanjutnya perlu dilakukan oleh seorang analis? Boleh tulis di komentar. Kita punya waktu berapa? 11. Oke, oke, memvalidasi hasil dari AI-nya, betul? Oke, ada yang masih lagi ketik komentarnya, boleh? Berarti, oke, siapin rekomendasi. Oke, oke, betul. Memvalidasi apakah hasil yang dikerjakan AI sudah benar dan cocok dengan apa yang dibutuhkan. Betul. Jadi kita perlu pertama cek akurasinya, apakah query-nya benar dan datanya representatif. Kemudian tafsir konteks. Kemudian kita perlu menafsirin konteks yang dimiliki oleh bisnis. Jadi teman-teman, di pengalaman saya, AI itu selalu punya limit atau punya batasan untuk konteks gitu ya. Apalagi terkait dengan interaksi di dalam bisnis itu sendiri gitu, di dalam perusahaan gitu. Yang mungkin nggak ada di dalam dokumen atau mungkin kalau ada pun dokumen itu terlalu besar untuk kita masukin konteksnya semuanya ke dalam AI gitu. Nah, tugas kita memberikan konteks yang tepat ke AI-nya, kemudian juga memvalidasi hasilnya apakah sesuai dengan konteks perusahaan atau enggak gitu. Jadi eh, salah satu masalah di AI, bukan saya, challenge dalam menggunakan AI adalah halusinasi dari AI-nya itu gitu. Jadi ketika dia nggak punya konteks, dia bukannya bilang nggak tahu, cuma dia akan mengasumsikan konteks dia sendiri gitu, AI-nya gitu, sehingga nanti bisa jadi saran yang diberikan AI kalau misalnya kita nggak cek akurasinya, nggak kita tafsirkan konteksnya, itu bisa sangat jauh berbeda. Masalahnya AI itu akan selalu bikin itu seolah-olah meyakinkan gitu, tapi ternyata bisa konteksnya bisa jauh berbeda dengan apa yang sebenarnya terjadi di dalam bisnis kita. Jadi dan yang terakhir adalah putusan mana yang relevan dibawa ke rapat direksi atau ke rapat manajemen gitu. Jadi kita sebagai analis kita menentukan nih gitu. Mungkin AI bisa kita minta nih coba urutkan mana yang paling prioritas gitu. Tapi ternyata yang prioritas pertama kita rasa ini nggak relevan gitu. Ini nggak, misalnya kalau kita bawa ke dalam rapat orang nggak akan ngerti, kita pun nggak ngerti gitu. Nah itu yang menjadi tugas kita seorang analis untuk memutuskan nih mana yang paling relevan untuk dibawa atau untuk di ya untuk didiskusikan kepada bagian lain di bisnis. Oke, oke. Kemudian juga termasuk ini ya, insight itu jadi menilai saat diubah jadi visualisasi yang bisa tindak lanjuti. Nah, ini yang paling penting tadi ya dari dari awal dari pertanyaan bisnis, kita fokus ke apa yang bisa ditindaklanjuti gitu. Jadi kita nggak cuma kayak oh kenapa churn rate-nya naik atau kenapa dia retensinya turun gitu. Kita nggak cuma kayak oh kita jelaskan panjang lebar tapi nggak ada yang bisa ditindaklanjuti, itu nilai untuk bisnisnya itu jadi rendah gitu. Jadi nggak ada nilainya kalau misalnya nggak ada yang bisa ditindaklanjuti gitu. Nah, itulah tugas kita untuk memilih mana yang bisa ditindaklanjuti, kemudian kita berikan visualisasi sehingga itu jadi lebih mudah dipahami. Oke, oke, kita masih ada waktu. Nah, jadi teman-teman dari yang dicontohkan tadi, kita masih butuh nih fondasi teknisnya. Jadi kita masih butuh tahu apa itu SQL, apa namanya, apa aja yang bisa dilakukan oleh SQL. Kemudian kita juga masih butuh spreadsheet, visualisasi, statistik dasar, kemudian ETL ya, extract, transform, load, kemudian cloud data governance. Nah, itu masih dibutuhkan karena kita perlu mengarahkan AI-nya secara spesifik
Nah, kemudian dengan kita punya fondasi teknisnya itu, baru kita bisa ke lapis kedua, kemampuan menggunakan AI. Jadi untuk promptingnya, kemudian validasi outputnya, kemudian nanti setelah kita punya istilahnya flow kerja kita sendiri, kita bisa integrasi AI ke workflow yang sudah berjalan gitu. Jadi kita nggak mungkin nggak punya workflow, kemudian kita minta AI untuk bikin workflow-nya sendiri. Itu biasanya mungkin bisa untuk kalau kita bikin perusahaannya dari awal ya. Cuma kalau perusahaannya kita bergabung ke perusahaan yang sudah jalan, maka kita butuh mengintegrasikan workflow AI ini ke workflow yang sudah berjalan di perusahaan tersebut. Seperti itu. Jadi ini kombinasi kompetensi teknis dan pemahaman AI yang dicari oleh perusahaan. Jadi fondasi intinya itu tadi ya, SQL, spreadsheet, visualisasi, Power BI, Tableau, dan lain-lain itu masih sangat dibutuhkan. Kemudian ditambah lagi yang dibutuhkan ETL, Cloud Computing, Data Governance. Oke, jadi prinsipnya AI itu nggak menggantikan, justru butuh fondasi itu ada di di kita ya, supaya kita tahu nih kapan outputnya salah. Juga kita bisa tahu nih, kita bisa explore apa nih dari data yang kita punya gitu, sehingga kita bisa mengarahkan AI kemana nih analisisnya atau kemana yang perlu dicek atau kemana yang perlu dibikinin chart atau dibikinin metrik untuk tujuan dari perusahaan. Oke. Jadi ini ya, jadi kalau teman-teman punya fondasi teknis, kemudian kemampuan AI, ini menjadikan produktivitas dan nilai teman-teman sebagai analis itu jauh lebih tinggi. Jadi dia efek pengali atau melipat gandakan value dari seorang analis. Oke, kita buka ya sesi pertanyaan, beberapa pertanyaan dari soal data dan pergeseran dengan AI ini ya. Mungkin boleh teman-teman kalau yang mau bertanya. Oke, baik teman-teman, sekarang kita buka sesi tanya jawab. Nah, teman-teman, karena ini 165 peserta ya, tanya terlebih dahulu. Silakan teman-teman ketik pertanyaannya dan nanti kita akan pilih pertanyaan terbaik untuk dijawab sama Mas Hamid. Nah, teman-teman, sembari nulis pertanyaan, saya izin menyampaikan sesuatu terlebih dahulu ya. Mohon izin Mas Hamid ya. Baik, teman-teman, di sesi kali ini kita juga bukan hanya di sesi belajar bersama introductions, tapi kita bekerja sama juga dengan di Tekindo untuk ngebuat satu training BNSP yang beyond dari sekedar training pada umumnya. Di mana di training ini kita membuat program data analis fast track di mana di situ ada SQL-nya, Power BI, dan Python dalam satu program. Dan tentunya kita sudah AI Powered Data Analytics. Seperti yang tadi sudah dipelajari ya teman-teman, ternyata memang fundamentalnya kita butuh dapat banget dan AI ini akan menjadi fondasi ya untuk kita bisa jadi lebih produktif. Dan teman-teman, jangan lupa hari ini adalah hari yang spesial. Kenapa teman-teman? Karena khusus untuk semua peserta, di webinar kali ini mendapatkan diskon Rp500.000 untuk mengambil sertifikasi BNSP. Dari awalnya 1.500.000, sekarang tinggal 999. Dan teman-teman, ini nggak ada di website kita ya teman-teman, karena nanti khusus ke teman-teman aja. Jadi kalau di website harganya masih 1,5 juta rupiah ya teman-teman. Tapi khusus untuk teman-teman yang datang di webinar ini, kita ada diskon 500.000. Nah, apa aja sih yang sebenarnya kita tawarkan? Teman-teman, training kita bukan hanya webinar, tapi ada data sandbox-nya. Jadi teman-teman bisa belajar sekaligus praktik. 19 sesi live class, dan bagi teman-teman mahasiswa ada career support-nya. Teman-teman dari HR-HR profesional supaya CV-nya oke, terus cara wawancaranya bagus, dan juga tahu nih peta kerjanya akan dibawa kemana. Career mentoring juga ada sesi private-nya. Sertifikasi BNSP resmi yang disediakan oleh Ditekindo, salah satu LSP terbesar teman-teman ya, yang memberikan data analis di Indonesia, dan tentunya akses materi bisa untuk teman-teman review gitu ya teman-teman. Dan klaim diskon ini sayangnya hanya sampai besok ya teman-teman. Jadi
nanti admin kita akan memberikan link di grup dan teman-teman bisa isi terlebih dahulu untuk klaim diskonnya. Dan teman-teman, ada satu lagi yang spesial bisa dicicil bagi teman-teman mahasiswa. Dan yang teman-teman yang lain juga boleh. Ini ada program cicilan juga untuk memudahkan teman-teman supaya bisa belajar data analis with AI powered ini. Baik, sekarang kita masuk kembali ke sesi tanya jawab. Sudah ada berapa pertanyaan ya yang muncul? Baik, ini saya izin bacakan pertanyaannya ya. Dan tapi kayaknya disclaimer dulu ya, ternyata sudah jam 11 sepertinya kita pilih pertanyaannya gitu ya teman-teman. Nggak semuanya bisa kita jawab. Pertanyaan pertama dari Mas Waznan ya. Selamat siang Mas Hairul, saya sedang mengembangkan startup health tech di Brunei. Wow, mantap nih ya. Ternyata data analis ini borderless ya kerjanya ya. Yang berfokus pada kesehatan mental preventif menggunakan AI untuk mendeteksi tren stres pengguna. Ketika kita mengolah data emosional dan kesehatan yang sangat sensitif, tantangan terbesar biasanya dihadapi dari sisi arsitektur data dan keamanan jaringan. Bagaimana best practice-nya di industri SaaS yang membangun pipelines data yang ramah AI tanpa mengorbankan privasi pengguna? Silakan. Mari, Mas Hamid. Oke, terima kasih Mas Wasnah ya, Ibu atau Bapak Wasnah ini. Nah, jadi best practice-nya di bidang apa namanya SaaS ya. Biasanya kan kita udah pakai cloud provider ya, apakah itu AWS ataukah misalnya Azure ataukah misalnya Google, Google apa cloud platform. Nah, atau mungkin ya provider apapun itu, biasanya itu dia punya service atau kita punya metode sendiri untuk melakukan penyimpanan data yang terkait dengan pribadi gitu, identified personal data gitu. Jadi data itu disimpan secara anonymous, jadi data pribadinya satu orang itu hanya bisa diakses oleh orang tersebut gitu dengan akses atau dengan token tertentu gitu. Yang mana misalnya kalau best practice-nya data itu misalnya cuma bisa diakses dengan dia kirim OTP atau dia dengan password yang disimpan oleh customer gitu. Jadi datanya itu disimpan secara anonymous, jadi nggak ada namanya dia. Jadi kita bisa apa namanya analisis datanya, tapi kita nggak akan bisa tahu siapa orangnya gitu. Jadi data yang personal hanya bisa diakses oleh personal tersebut. Yang bisa dilakukan oleh data analis itu nggak bisa, datanya kita nggak bisa di data analisnya gimana nih kesehatan mental Mas Aziz misalnya, dia nggak akan bisa. Datanya Mas Aziz cuma bisa diakses oleh Mas Aziz atau datanya Hamid cuma bisa diakses oleh Hamid, tapi secara agregat itu bisa dilakukan analisis oleh perusahaan, tapi nggak bisa spesifik ke masing-masing orang. Nah, kurang lebih seperti itu best practice-nya. Jadi, Oke, ya. ya, betul. Silakan, silakan. Jadi, privasi penggunanya tetap terjaga, tapi secara datanya kita tetap bisa lakukan analisis, kita tetap bisa lakukan misalnya tren atau perbandingan antar orang atau antar segmen atau antar mungkin kelompok umur mungkin atau kelompok profesi. Jadi kita nggak bisa langsung ke istilahnya datanya itu diidentifikasi ke personal, tapi kita tetap bisa gunakan datanya secara anonymous atau nama-nama. Seperti itu, Wasna. Oke, baik, terima kasih. Nah, selanjutnya saya akan pilih pertanyaan lagi. Ini kita akan pilih 3 pertanyaan ya, teman-teman. Dan nanti saya akan pilih 1 pertanyaan yang reactionnya paling banyak, gitu. Nah, pertanyaan kedua, ini gabungan ya, Mas Hamid ya. Ada Nada dan juga Mas Fikri, gitu. Saya izin bertanya, proses spesifik menggunakan bantuan AI untuk memproses data perusahaan. Nah, sama kayak pertanyaan sebelumnya ya, tapi ini lebih dicontohkan lagi dalam konteks perusahaan. Ada konteksnya nih. Jadi kalau misalnya perusahaan kan sering ada bersifat sensitif, terus perlu ketelitian. Kira-kira tips apa aja atau kode query atau rumus Excel yang tepat untuk konteks seperti ini itu seperti apa? Nah, tambahan ya pertanyaannya disempurnakan dengan Mas Fikri. Dan bagaimana caranya mengantisipasi kalau terjadi kebocoran? Gitu. Oke. Kalau misalnya udah kita gunakan konteks perusahaan dan gimana antisipasi kebocorannya? Mari, Mas Hamid. Oke.
Jadi kalau pertama ya konteksnya perusahaan dulu ya. Nah, karena konteksnya perusahaan berarti ada pengambil keputusan atau ada kebijakan ya dari perusahaan. Nah, teman-teman sebagai karyawan atau sebagai tim dari perusahaan harus mengikuti kebijakan dari perusahaan tersebut gitu. Jadi tiap-tiap perusahaan pasti beda nih tingkat apa ya? Tingkat apa namanya? Perlindungan datanya atau tingkat kewaspadaannya gitu. Tergantung dengan industrinya, tergantung juga dengan perusahaannya itu sendiri gitu. Ada perusahaan yang oke aja gitu, semua datanya itu dikasih ke AI gitu. Jadi semua strategi, semua semua strategi, semua plan yang perusahaan punya itu dikasih semua ke AI untuk dibikinin rencana ke depannya, KPI-nya dan lain-lainnya gitu. Karena mungkin pertimbangan perusahaan tersebut adalah provider AI-nya misalnya ya OpenAI atau cloud itu udah ngasih misalnya batasan atau ngasih janji kebijakan privasi mereka gitu. Jadi perusahaan oke nih bergantung atau mempercayakan itu ke mereka gitu. Nah, tapi di sisi lain juga pasti ada perusahaan yang menjaga batasan itu dengan strict gitu. Jadi nggak boleh ngasih data ke AI sama sekali, misalnya nggak boleh ngemakai data perusahaan sama sekali gitu. Nah, itu apa namanya? Itu bergantung dengan apa namanya ya, risiko apa apetit atau kecenderungan risiko dari perusahaan tersebut gitu. Jadi kita perlu mengikuti itu gitu. Jadi kalau teman-teman bayangkan kalau di tingkat personal itu misalnya seperti penggunaan sosial media ya, ada orang yang udah kasih aja semua kehidupan pribadinya ke sosial media nggak masalah gitu. Ada orang yang sangat strict gitu ya dengan sosial media gitu nggak mau nge-share apapun, kemudian juga mungkin nggak mau apa namanya memakai email dengan nama pribadi gitu-gitu ya. Nah, itu makanya itu dengan konteks perusahaan ya. Jadi tergantung dengan tingkat apa namanya kebijakan perusahaannya terkait dengan privasi atau data perusahaannya. Nah, selanjutnya dengan dengan kita tahu perusahaannya seperti apa, nah kita bisa sebenarnya memilih apa namanya menyesuaikan dengan kebijakan itu gitu. Jadi misalnya kalau perusahaannya strict, berarti kita jangan pernah ngasih data-data yang bisa mengidentifikasi perusahaan ke AI gitu. Jadi misalnya eh, kalau tadi di contohnya apa namanya Wasnas tadi adalah data pribadi orang ya, kita tetap bisa boleh, tapi jangan kasih ada data yang terkait dengan pribadi gitu. Nah kalau perusahaan gitu juga, jangan kasih ke AI datanya dengan nama perusahaan atau dengan data yang bisa di-link atau bisa dihubungkan dengan perusahaan gitu. Jadi kita gunakan datanya secara umum tanpa bisa diidentifikasi. Seperti itu kurang lebih. Oke, baik. Nah, sekarang kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini Mas Adin tadi sudah sempat kesinggung juga ya soal privasi data, tapi kalau misalnya ada yang belum kejawab boleh di follow up questionsnya. Lanjut ya ke Mas Budiarto Raharjo. Kak, mohon bisa di-share pengalaman dari Kak Hamid urutan skill AI yang dipelajari. Dari nol sampai expert. Bisa diaplikasikan di dunia kerja terutama untuk remote di luar negeri. Wah, ini udah ada dua contohnya. Tadi juga Mas Wasna itu ini ya. Mas atau Ibu Wasna itu di Brunei juga ya. Baik, urutan belajarnya nih Mas Hamid. Dan satu lagi ya teman-teman ya, mungkin ini bisa diperhatikan juga untuk teman-teman yang mahasiswa gitu ya. Mas Hamid itu juga latar belakangnya bukan dari IT ya, bahkan dari manajemen, dari sosial humaniora gitu ya. Bisa menguasai AI sampai di 8 tahun terakhir. Boleh di-share Mas Hamid, apa urutan belajarnya? Baik, jadi kalau bentar, tadi pertanyaannya apakah eh, kalau misalnya spesifik ke data analis ya, jadi pertama dimulai dengan fundamental dulu pastinya. Fundamentalnya apa? Itu SQL, kemudian juga mungkin spreadsheet sedikit, tapi yang tingkat lanjut ya. Kemudian juga toolsnya BI seperti Power BI, Tableau, atau Looker, dipilih ya salah satunya. Kemudian baru setelah itu untuk basicnya itu. Jadi teman-teman perlu menguasai fundamentalnya. Jadi AI akan bekerja di atas atau didasari dengan tools yang sudah ada gitu. Jadi makanya dari awal untuk basicnya akan tetap perlu menguasai itu gitu. Jadi itu untuk basicnya gitu. Nah nanti sampai expertnya itu udah menyusun workflow-nya. Jadi
gimana dari data itu pertama didapatkan, kemudian disimpan, kemudian ditransformasi datanya, sampai nanti itu jadi dashboard yang udah eh, langsung jadi atau udah langsung selesai dalam satu workflow gitu. Jadi nggak perlu lagi apa intervensi manusia gitu. Nah, tapi untuk itu bisa jadi itu perlu iterasi atau perlu pengulangan eh, berulang kali sampai dapat satu workflow yang pas atau yang sesuai dengan dibutuhkan oleh perusahaan. Kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian untuk pekerjaan remote di luar negeri ya, jadi teman-teman juga bisa apa namanya menggunakan sertifikasi untuk bisa tahu nih secara apa ya, secara luas pengetahuan itu seperti apa gitu. Jadi karena kita udah ada AI, kadang kita jadi nggak merasa perlu belajar gitu. Nah, masalahnya karena kita nggak belajar, kita nggak tahu semua kemungkinan yang bisa kita tanya ke AI gitu. Jadi misalnya kalau teman-teman belajar nih ikut sertifikasi misalnya BNSP di Talentive, teman-teman bisa tahu nih apa aja sih yang bisa dilakukan oleh data analis gitu. Atau seperti misalnya apa namanya Excel, kemudian misalnya SQL dan Python dan lain-lainnya, sehingga teman-teman bisa tahu nih, oh bisa nih minta AI untuk melakukan ini gitu, melakukan itu gitu. Jadi selain itu mungkin juga bisa juga cari yang sertifikasi yang internasional dari AWS atau dari Azure atau dari Microsoft atau dari provider manapun teman-teman bisa cari itu yang bisa dilakukan untuk mendapatkan mungkin kerja remote baik di Indonesia atau di luar negeri. Oke, baik. Berarti ini kita jawab singkat-singkat aja ya, Mas Hamid ya. Berarti Excel masih butuh ya untuk dasarnya ya. Betul, semua basic itu Betul. tetap perlu dipelajari, tapi Hmm. memang ekspektasinya teman-teman harus bisa mempelajarinya lebih cepat dengan dibantu dengan AI. Oke, jadi termasuk yang SQL, Python, dashboard, pembuatan dashboard itu juga masih menjadi basic, tapi AI yang akan jadi percepat belajar ya, Mas Hamid ya. Betul. Oke, baik-baik, siap. Nah, berarti ini menjawab juga pertanyaan dari Kak Salma, Kak Arahman, Kak Citra gitu ya, mengenai berbagai tools-tools yang dipelajari. Nah, tapi saya menarik nih, Kak, untuk teman-teman yang lagi mau masuk ke dalam dunia kerja. Pertanyaannya spesifik pula. Izin bertanya dari Mas Hafiz 1108. Sebagai fresh grade yang bukan dari IT background, apa saja project dan skill menarik untuk HR dan job data analis di era sekarang? Apakah perlu mencantumkan AI untuk entry data analis? Silakan Mas Hamid. Oke, jadi tadi sempat disinggung juga ya dengan adanya AI sebenarnya justru sekarang butuh atau sangat menguntungkan atau sangat apa namanya privilege jika teman-teman punya background lain selain IT background gitu. Jadi misalnya Mas Hafiz apa nih backgroundnya misalnya ya eh, coba cari project atau portofolio di bidangnya Mas Hafiz. Jadi misalnya Mas Hafiz apa nih bidangnya? Nah, di komen. Oke, belum ada ya. Nah, jadi misalnya tadi apa ya? Misalnya Oh, geografi, geografi, bidangnya Mas Hafiz. geografi, menarik tuh geografi menarik. Jadi coba bikin project atau bikin portofolio di bidang geografi. Apa nih kira-kira? Banyak kan kalau geografi terkait dengan lokasi ya, misalnya insight terkait lokasi, penentuan lokasi usaha mungkin atau perkembangan apa namanya? Perkembangan wilayah atau ya pengembangan wilayah atau penentuan cabang misalnya analisis penentuan cabang baru misalnya ya, atau analisis misalnya ada suatu bisnis bisnis apa bidang bisnis misalnya ya yang bisa dibikin proyeknya kemudian dipresentasikan gitu. Jadi termasuk juga misalnya kalau goalsnya adalah untuk dapat pekerjaan baru, Mas Hafiz bisa nih lihat nih misalnya cari nih apa namanya jobnya, kemudian dapat beberapa, kemudian lihat industri perusahaannya apa. Kemudian Mas Hafiz bisa bikin project, kira-kira project apa yang bisa menguntungkan perusahaan ini, bisa membantu perusahaan ini, kemudian di bidang geografi gitu misalnya ya. Misalnya kalau misalnya perusahaannya apa misalnya ya, yang lagi banyak berkembang misalnya ya. Misalnya store-nya DIY misalnya ya, yang beli-beli alat-alat kecil-kecil gitu ya.
mereka lagi banyak tuh buka cabang baru misalnya ya. Nah, itu bisa bikin nih persebaran apa analisis wilayahnya seperti apa. Kemudian sehingga bisa membantu perusahaan itu untuk menentukan misalnya store selanjutnya di mana gitu, toko selanjutnya di mana gitu. Nah, coba temukan project-project seperti itu. Jadi dari backgroundnya, kemudian lihat supply atau lihat dari lowongan-lowongan yang bisa ditemukan mungkin di LinkedIn atau di Jobstreet. Kemudian coba bikin project yang sesuai dengan industri dari perusahaan itu. Gitu, Mas Hafiz. Apakah perlu mencantumkan AI untuk entry data analysis? Boleh, perlu. Perlu mencantumkan AI, tapi perlu spesifik nih AI-nya digunakan untuk apa? Gitu. Oke, baik, baik, baik. Langsung dicoba ya Mas Hafiz habis ini ya, gitu. Oke, pertanyaan terakhir ini pertanyaan penutup dan mungkin representasi teman-teman yang sudah menggunakan AI ya di dalam dunia kerja maupun dunia bisnis. Dari Kak Krisanda. Ketika kita dihadapkan pada suatu masalah bisnis, seringkali muncul belasan pertanyaan turunan seperti penting semua untuk dijawab. Bagaimana strategi untuk memfilter dan memprioritaskan pertanyaan bisnis mana yang harus diselesaikan terlebih dahulu agar analisis kita tidak kemana-mana. Mari, Mas Hamid. Oke, tadi ada kita bahas satu kata kuncinya tindak lanjut atau yang bisa ditindaklanjuti atau actionable. Jadi kita bisa fokus ke pertanyaan-pertanyaan bisnis yang ada actionable items yang bisa dilakukan dengan pertanyaan itu gitu. Jadi misalnya kayak tadi ya penurunan retensi tadi, kita fokus ke pertanyaan yang kira-kira dari insight itu bisnis atau manajemen atau departemen lain bisa melakukan tindakan atau bisa melakukan effort dengan insight yang kita berikan gitu. Nah, kuncinya di sana. Jadi mungkin akan banyak pertanyaan, AI akan kasih banyak pertanyaan, tapi kita bisa fokus ke pertanyaan dan insight yang bisa dilakukan oleh bisnis. Jadi yang tahu kan, perusahaan kita yang tahu kira-kira nih mana yang bisa dilakukan oleh bisnis, mana yang bisa dilakukan oleh tim kita, perusahaan kita untuk ditindaklanjuti dari insight-nya itu. Jadi kita nggak hanya fokus, oh banyak nih insight-nya, banyak nih pertanyaan, banyak nih apa namanya jawaban dari data-data kita, banyak yang bisa dijelaskan oleh data kita. Tapi kalau misalnya nggak ada tindak lanjutnya, itu hasilnya kayak tadi ya, dari 90% yang pakai AI, baru 6% yang benar-benar menunjukkan hasil atau menunjukkan manfaat ke perusahaan dalam bentuk profit gitu. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi fokus ke pertanyaan yang bisa melahirkan action berikutnya yang kemudian bisa memberikan benefit ke organisasi atau ke perusahaan. Seperti itu. Oke, baik, siap-siap. Nah, mungkin ini sekian ya teman-teman untuk sesi tanya jawabnya. Sekarang mungkin boleh dari Mas Hamid mungkin ada closing statement ya untuk bisa diberikan ke teman-teman. Tapi teman-teman ini bukan sesi akhir ya karena abis ini ada kuis yang akan diberikan oleh teman-teman di Tekindo dan kuisnya itu free sertifikasi teman-teman ya. Ada satu free sertifikasi yang akan teman-teman dapatkan di quiz giveaway ini. Tapi sebelum masuk ke quiz, boleh Mas Hamid untuk closing statement bagi teman-teman yang mau terjun di data analis. Baik, jadi kalau teman-teman yang belum punya pengalaman apa namanya, belum ada pengalaman kerja, maka teman-teman boleh atau lebih baik fokus ke portofolio. Jadi portofolio seperti tadi ya pertanyaan Mas Hafiz itu jadi bukti kemampuan dari teman-teman gitu. Jadi kadang banyak apa namanya lowongan yang minta udah ada punya pengalaman kerja gitu ya. Paradoksnya kita pengen apply kerja biar ada pengalaman gitu. Nah, untuk mengatasi itu maka teman-teman bisa membuat portofolio sehingga seakan-akan teman-teman itu punya pengalaman gitu dengan portofolio itu. Jadi dengan yang insight yang tadi pertanyaan Mas Hafiz tadi, jadi bayangan teman-teman itu udah jadi karyawan nih, misalnya udah di hire nih, kira-kira disuruh minta untuk bikin insight atau bikin analisis data, eh, lakukan seperti itu ya. Kira-kira teman-teman udah masuk di sana, nah kemudian jadikan itu portofolionya teman-teman gitu. Jadi portofolio yang bisa dipublish, mungkin bisa dipublish di
LinkedIn, kemudian atau di blognya teman-teman dijelaskan prosesnya seperti apa, sehingga itu jadi value seperti pengalaman bagi teman-teman kita. Kemudian itu ya, jadi portofolio yang nyata. Jadi jangan pakai dummy data, tapi pakai data publik, tapi untuk case yang real gitu. Kemudian nah, gini, kurang lebih gini. Jadi teman-teman cari masalahnya kayak tadi ya, sampai misalnya cari lowongannya, kemudian lihat perusahaannya, kira-kira masalah perusahaannya apa, kemudian coba cari dataset yang tersedia ya, mungkin dari dataset publik aja dulu gitu, dari BPS mungkin, atau dari kementerian apa, atau dari coba cari aja di Google atau di AI, pasti ada beberapa yang ngasih data itu, kemudian analisis dengan AI, kemudian visualisasi, kemudian publikasi. Gitu. Jadi banyakin proses yang tadi ya, proses teman-teman menilai hasil AI-nya, kemudian memverifikasi, kemudian juga menyempurnakan hasil AI-nya. Nah, proses itu tuh yang perlu teman-teman perbanyak gitu, menilai hasil AI-nya, kemudian mengarahkan AI-nya, kemudian visualisasi dan publikasi. Gitu. Jadi ini adalah salah satu quotes dari Chief Economist Google. Jadi kemampuan mengolah data, memahaminya, memprosesnya, menarik nilainya, memvisualisasikannya, mengkomunikasikannya akan menjadi keterampilan yang sangat penting. Oke. Jadi ini ya. Jadi kalau misalnya teman-teman eh, apa langkah yang bisa dilakukan? Pertama, cek dulu nih fondasinya teman-teman gimana gitu. Dengan SQL-nya, statistik dasarnya, kemudian tools visualisasinya, kemudian coba sambil juga bikin portofolio pertamanya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Mungkin kepada Tante Fitindo juga pada teman-teman. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Mungkin yang mau connect di LinkedIn boleh di sini di LinkedIn saya. Dan sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga. Dan boleh dong teman-teman kita kasih reactions dulu buat pembicara kita hari ini. Teman-teman, gimana materinya hari ini? Daging banget ya. Dan saya selalu berharap materi hari ini bisa jadi semangat teman-teman untuk berkarir di data analis. Nah, habis ini jangan lupa tadi ada kuis ya, satu sertifikasi gratis saya serahkan ke MC dari Ditekindo. Kepada Ditekindo dipersilakan dan terima kasih teman-teman. Hari ini sesinya seru sekali. Oke, terima kasih kami ucapkan kepada moderator kita, Bapak Ardan Aziz RMPSI Psikolog yang telah memandu jalannya diskusi dengan sangat antusias ya Bapak Ibu. Terima kasih juga dan apresiasi yang setinggi-tingginya kami sampaikan kepada narasumber kita Bapak M. Khairul Hamid SE atas ilmu, pengalaman, serta wawasan yang telah dibagikan kepada kita semua pada webinar hari ini. Oke. Kami ucapkan juga terima kasih kepada seluruh peserta yang telah mengikuti webinar ini dari awal hingga akhir dengan penuh antusias. Semoga waktu yang telah Bapak, Ibu, dan teman-teman luangkan hari ini menjadi investasi ilmu yang bermanfaat dan dapat diterapkan dalam dunia pendidikan, pekerjaan, maupun pengembangan karir. Oke, sebagai bentuk apresiasi atas partisipasi dan antusiasme peserta webinar hari ini, kami akan mengadakan giveaway spesial dengan hadiah menarik, Bapak Ibu. Nah, dari kami, caranya ini sangat mudah ya. Yang pertama yaitu posting momen selama mengikuti webinar ini di Instagram Story. Lalu jangan lupa untuk tag akun Instagram kami, Instagram di Tekindo dan juga Talentip, dan tambahkan kesan atau insight yang teman-teman dapatkan dari webinar hari ini. Untuk hadiahnya, untuk pemenang pertama akan mendapatkan free fee sertifikasi. Ya, akan mendapatkan sertifikasi gratis, lalu untuk pemenang kedua akan mendapatkan promo diskon 50% biaya sertifikasi. Nah, jadi boleh Bapak Ibu untuk ikuti terkait giveaway-nya. Nah, untuk yang kedua itu ada claim voucher tadi yang sudah dijelaskan juga, claim voucher sertifikasi BNSP Data Analis. Nah, jadi ada khusus peserta hari ini dapat potongan harga 500.000 untuk sertifikasi BNSP Data Analis yang dari harga normalnya tadi 1.500.000 menjadi 999. Nah, ini isi formnya sebelum
22 Juli jam 23.59 waktu Indonesia Barat. Klaim vouchernya paling lambat itu 2 Agustus 2026 ya Bapak Ibu. Nggak sampai di situ, ada juga free ikut training, ikut pelatihan untuk 1 orang. Semua ini boleh diikuti untuk umum ya Bapak Ibu. Oke, untuk klaim voucher dan giveaway-nya ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu Bapak Ibu dan teman-teman semua? Oke, kalau tidak ada, silahkan untuk ikuti giveaway-nya agar bisa mendapatkan free sertifikasi gratis. Nah, untuk link presensi ini sudah di kolom chat. Sudah di kolom chat ya Bapak Ibu. Mungkin mungkin cukup sekian Bapak Ibu untuk webinar pada pagi hari ini. Semoga ilmu yang dapat bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih. Terima kasih Kak, terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya.